Saya ingin dengar suaranya para perangkat desa dari Kendal. Sangat baik dibandingkan mungkin wilayah yang ada di Indonesia. Jadi Anda itu diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu akan menjadi salah satu wilayah yang leading di dalam pembangunan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Jadi progres pembangunan Anda itu bisa dipertahankan dengan baik. Kendal menjadi wilayah buffer atau penunjang dari ibu kota provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang. Nah, dengan progres pembangunan yang baik itu, kita menyadari betapa pentingnya membuat wilayah Kendal ini menjadi wilayah yang kondusif. Gitu. Sedikit pemahaman kepada kita semua. Mungkin Anda semua sudah tahu juga tentang cerita saya ini. Misalnya begini, kenapa kok kita punya sebuah negara? Ya. Nah, berawal dari Anda, orang per orang, itu punya kepentingan. Apa kepentingan yang paling mendasar dari seorang individu? Ada yang tahu? Yang paling mendasar adalah survive. Survive itu adalah bertahan hidup. Ya. Bayi kalau kita biarkan, dia sulit mempertahankan hidupnya. Maka Allah memberikan dia sebuah karunia, yaitu belas kasihan. Jadi orang yang sudah tua, dia akan mengasihani si bayi ini. Dia merawat. Nah, kita yang sudah dewasa, itu sudah tidak dibelas kasihani lagi. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus paling tidak memenuhi 3 hal. Sandang, pangan, dan papan. Begitu. 3 hal akan membuat kita bisa bertahan hidup. Orang per orang. Nah, pada saat seseorang itu dia ingin mendapatkan makan, maka dia akan berusaha. Zaman dulu orang berburu, kemudian dia bertani dan seterusnya menetap di sebuah tempat. Lalu orang lain itu juga punya kepentingan yang sama untuk bertahan hidup, betul ya? Gitu. Nah, orang yang satu dan yang lain ini karena dia punya kepentingan, kadang-kadang ada kepentingan yang tumpang tindih, akhirnya berseteru. Kenapa? Mempertahankan kepentingannya. Supaya apa? Supaya bertahan hidup. Nah, dari situ maka orang-orang yang tadi dia mempertahankan kepentingannya masing-masing ini, supaya mereka kuat, orang ini dia mungkin berseteru, kemudian dia punya kesepahaman. Nah, yang dua bersepaham ini kemudian dia mempunyai kepentingan yang sama dan bergabung menjadi satu. Lalu mereka juga ketemu dengan kelompok yang seperti itu. Akhirnya antar kelompok itu dia memperjuangkan kepentingan yang sama. Terjadilah konflik. Betul nggak? Dalam rangka apa? Bertahan hidup. Nah, kelompok dan kelompok ini lama-lama dia menjadi besar. Yang tadinya individu, dia berkelompok menjadi kelompok masyarakat. Kemudian mempunyai kepentingan yang sama, berkelompok lagi, dia menjadi sebuah suku bangsa. Kemudian dia mengembangkan bahasa dan seterusnya, budayanya. Nah, suku-suku bangsa dengan kepentingan yang sama, dia berkelompok lagi untuk mempertahankan kepentingannya. Lama-lama dia menjadi sebuah bangsa. Bangsa dengan segala potensi yang ada, dia berkomitmen membentuk sebuah negara. Makanya pada saat zaman perjuangan kemerdekaan dulu, kita ingin membentuk sebuah negara. Bangsa Indonesianya ada, tapi negaranya tidak ada. Kalau kita tidak punya negara, maka bangsa ini akan kembali terdisorganisir. Dia akan terpecah-pecah lagi. Bangsa yang terpecah-pecah kembali lagi seperti individu tadi, dia bergabung supaya kuat. Nah, kalau bangsanya ini terpecah, maka dia menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang lemah seperti kita dulu itu sangat mudah untuk dikuasai oleh kekuatan lain yang ingin juga bertahan hidup. Serangan itu dia diarahkan untuk menghancurkan, saya ulangi, menghancurkan kekuatan secara fisik. Apakah itu militernya, alat peralatan militernya, ataupun manusianya. Manusianya dibom seperti di Jepang, kasih bom atom.
des 23.000 satu kali bom, habis mati, ya kan? Itu ancaman yang luar biasa. Nah, kalau dulu adalah menghancurkan kekuatan, pergeseran paradigma cara berperang zaman sekarang itu tidak lagi ke arah menghancurkan kekuatan, tetapi menghilangkan kemauan berperang. Saya ulangi, jadi paradigmanya sekarang untuk mempertahankan kepentingan mereka, kita menghadapi ancaman di mana lawan itu berusaha menghilangkan kemauan kita untuk melawan dia. Otomatis kata menghilangkan kemauan itu adanya di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di hati dan pikiran kita. Jadi pikiran kita itu, hati kita mengatakan saya mau belajar, pikiran kita mengatakan saya malas belajar, ya kan? Kalau dua ini sudah nggak sinkron, belajar nggak kita? Tidak. Oh, saya mau bekerja keras, tapi kita tidak punya kemauan. Jadi pikiran kita mengatakan kalau saya harus mau berhasil, saya harus kerja keras, tapi hati kita itu tidak mendukung itu, maka kita tidak akan pernah bekerja keras, ya. Nah, upaya yang dilakukan oleh bangsa lain untuk membuat kita maju itu sekarang dilakukan melalui pengaruh hati dan pikiran. Jadi hati dan pikiran kita itu dipengaruhi supaya kita tidak membangun dengan baik. Dulu menghancurkan lawan menggunakan meriam, menggunakan senjata, menggunakan bom. Kalau sendi-sendi yang ada di masyarakat, alutsistanya apa? Senjatanya apa yang dipakai? Yang ada di tangan kita itu, Pak. HP. Ya. Jadi HP itu bisa menjadi senjata mematikan buat negara kita. Makanya kita butuh yang namanya kesadaran. Kalau kita sadar bahwa alat ini adalah alat bantu kita untuk membangun, maka kita akan gunakan alat ini untuk mencari informasi yang bermanfaat, untuk belajar, untuk mengeksplorasi apa yang kita perlu di dalam pembangunan ini. Sesuai dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila sesuai yang disampaikan oleh para founding fathers kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di Kendal ini, para perangkat desa, saya menitipkan ke Bapak Ibu sekalian untuk tidak melupakan jati diri kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem demokrasi Pancasila, ya. Demokrasi konteks kebijakan kami mendorong dan melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian berjuang di bawah, dan apresiasi ini disampaikan oleh Bapak Menteri, rasa hormat dan bangga kepada Bapak Ibu sekalian para perangkat desa. Saya berdoa semoga Kendal ke depan menjadi salah satu wilayah yang memang betul-betul makmur. Dari indeks pembangunan Anda yang begitu tajam dibandingkan wilayah lain, dipimpin oleh para pemimpin. Tentunya kalau hari ini adalah Pak Basuki sebagai pendamping Bapak Bupati, menjadi pemimpin Anda semua, ikuti perintah beliau, ya kan. Kalau mungkin ke depan tahun 2024 kemudian ada pemilihan lagi, pilih yang terbaik, pilih beliau-beliau yang mungkin sudah kelihatan kinerjanya, mungkin juga punya wawasan yang luas, bukan hanya dalam konteks pembangunan, tapi juga bagaimana memelihara supaya moral, hati dan pikiran rakyat Kendal ini tetap lurus dan tidak mudah terpecah belah, fokus kepada pembangunan, gitu ya. Bukan. Matur nuwun, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkah dalam perjalanan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karakter bangsa melalui bela negara. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini adalah tokoh role model bagi negara kita. Ya, next. Ini secara singkat riwayat hidup saya sudah menikah, putri kedua, yang nomor 1 dokter, yang nomor 2 juga dokter semesta. Dan saya istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan saya sudah pada saat ini menjabat sebagai Kasubdit Lingkungan Pekerjaan Direktorat Bela Negara di Jenderal Kemhan. Lanjut. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada rapat terbatas Menteri pada tanggal 26 Juli 2017 tentang bela negara. Silakan. Bapak Ibu jangan kan sambil minum snack yang ada, di belakang masih ada. Mantap. Mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sampai sosial budaya. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan berdiam terhadap upaya sistematis mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Oleh karena itu dalam rapat terbatas kali ini kita akan membahas pemantapan program bela negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional. Saya mengingatkan kembali, bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Dimanapun kita berada, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya sesuai dengan amanat konstitusi, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam upaya bela negara.